Kayu kapal Nabi Nuh berasal dari Indonesia, benarkah? Cerita tentang bahtera atau kapal Nabi Nuh menjadi perbincangan di kalangan awam arkeolog dan sejarawan dunia. Kabarnya, sejumlah peneliti telah menemukan bukti-bukti valid tentang keberadaan kapal Nabi Nuh itu. Melalui penelitian selama beratus-ratus tahun dan mengamati hasil foto satelit, salah satu situs yang dipercaya sebagai jejak peninggalan kapal tersebut mengatakan bahwa kapal Nabi Nuh terletak di pegunungan barat Turki yang berdekatan dengan perbatasan Iran. Pemerintah Turki mengklaim 3.500 tahun kemudian, bangkai kapal tersebut ditemukan pada 11 Agustus 1979 di wilayahnya. Bahkan situs ini telah dibuka untuk umum dan menjadi objek wisata. Kini Gunung Sabalan di Iran yang terletak 300 km dari situs pertama juga tengah diselidiki. Berbagai cara pembuktian pun dilakukan. Seperti yang terlihat dari foto-foto lansiran di sebuah situs, di lokasi itu tampak sebuah bentuk simetris raksasa seperti cekungan perahu. Diduga, tanah, debu, dan batuan vulkanis yang memiliki usia berbeda-beda telah masuk ke dalam perahu tersebut selama bertahun-tahun, sehingga memadat dan membentuk sesuai bentuk perahu. Di sekitarnya ditemukan pula jangkar batu, reruntuhan bekas pemukiman, dan ukiran dari batu. Dengan memanfaatkan peta satelit Google Earth, lokasi perahu Nabi Nuh itu terletak pada ketinggian sekitar 2.000 dari permukaan laut. Lokasinya berada di kaki bukit yang agak rata, sedangkan di daerah sekitarnya masih ada lembah raksasa yang memiliki ketinggian jauh lebih rendah. Berdasarkan hal tersebut, perahu Nabi Nuh diperkirakan mendarat pada saat banjir masih belum benar-benar surut. Hal ini juga menunjukkan bahwa kondisi topografi di sekitar perahu Nabi Nuh sangat mendukung untuk terjadinya banjir besar. Untuk mengingatkan kembali memori Anda tentang kisah kapal Nabi Nuh, dahulu Nabi Nuh mendapat hinaan, cacian, dan tentangan dari kaumnya yang tidak mau mendengar dakwahnya. Berkali-kali Nabi Nuh mengingatkan kaumnya akan azab Allah yang pedih bagi siapapun yang tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal dan mengajarkan kepadanya bagaimana membuatnya dengan baik. Mulailah Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal dengan dibantu orang-orang yang beriman kepadanya. Setiap kali orang-orang kafir melewati Nuh dan pengikutnya, mereka menghina dan mengejeknya karena melihat beliau membuat kapal besar di gurun Sahara yang tidak ada sungai dan laut. Akhirnya, pembuatan kapal pun selesai. Nabi Nuh mengetahui bahwa banjir besar akan tiba, maka ia meminta kepada setiap umat mukmin dan mukminah untuk menaiki kapal tersebut. Ia juga mengangkut setiap hewan, burung, dan hewan lainnya. Hingga ketika Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya telah berada di atas kapal, datanglah banjir besar. Langit mengucurkan hujannya dengan deras, mata air di bumi pun mulai memancarkan airnya dengan kuat. Nuh pun berkata, dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Hud ayat 41. Kapal pun mulai berlabuh dan mengapung di atas air. Ketika itu Nabi Nuh melihat anaknya yang kafir. Ia memanggilnya dan berkata, "Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Quran Surat Hud ayat 42. Tetapi anaknya menolak ajakannya. Kaum Nabi Nuh yang kafir saat melihat air membanjiri rumah mereka dan mengalir dengan derasnya, maka mereka merasa akan binasa. Mereka pun segera mencari tempat-tempat tinggi untuk menyelamatkan diri. Tetapi sayang sekali, ternyata banjir itu telah mencapai puncak gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan orang-orang kafir dan menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya. Setelah kaum yang kafir itu tenggelam, maka diwahyukan kepada langit dan bumi, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah." Maka air pun surut, kapal itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Quran Surat Hud ayat 44. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nuh dan para pengikutnya turun dari kapal. Allah berfirman, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu." Quran Surat Hud ayat 48. Setelah Nabi Nuh dan para pengikutnya turun dan melepaskan hewan-hewan yang diangkutnya, maka mulailah beliau dan para pengikutnya menjalani hidup yang baru. Beliau berdakwah kepada kaum mukmin dan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum agama. Beliau banyak melakukan zikrullah, sholat dan berpuasa hingga beliau wafat dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kini, keberadaan kapal Nabi Nuh di pegunungan Ararat yang diyakini para peneliti arkeologi dianggap sebagai penemuan paling heboh di dunia. Sebab penelitian itu dilakukan ratusan kali dengan melibatkan para pakar dan ahli geologi, arkeologi, dan pesawat luar angkasa untuk mengawasi dan memotret pegunungan Ararat. Dan penemuan itu dianggap teramat berharga karena peristiwa berlabuhnya kapal Nabi Nuh terjadi lebih dari 5.000 tahun lalu. Dan masih menjadi misteri. Benarkah kapal yang mereka temukan adalah fosil dari kapal Nabi Nuh? Di sekitar objek tersebut juga ditemukan sebuah batu besar dengan lubang pahatan. Para peneliti percaya bahwa batu tersebut adalah Drogus Stones. Batu tersebut biasanya dipakai pada bagian belakang perahu besar untuk menstabilkan perahu. Para peneliti juga menemukan sesuatu yang tidak lazim pada batu tersebut, yakni adanya sebuah molekul baja yang diperkirakan berusia ribuan tahun lalu dan dibuat oleh tangan manusia. Karena itu, mereka meyakini tempat tersebut adalah jejak pendaratan perahu Nabi Nuh. Dari beberapa foto yang dihasilkan, lokasi pegunungan Ararat itu memang menunjukkan adanya sebuah perahu yang sangat besar. Ukuran perahu itu diperkirakan memiliki luas 7.546 kaki dengan panjang sekitar 500 kaki, lebar 83 kaki dan tinggi 50 kaki. Menurut salah seorang peneliti Muslim, Baidawi menjelaskan, ukuran kapal itu sekitar 300 hasta atau panjang sekitar 50 meter dan luas 30 meter dan terdiri atas 3 tingkat. Di tingkat pertama diletakkan binatang-binatang liar yang sudah dijinakkan, lalu pada tingkat kedua ditempatkan manusia dan yang ketiga burung-burung. Ada juga yang berpendapat kapal Nabi Nuh berukuran lebih luas dari sebuah lapangan sepak bola. Luas pada bagian dalamnya cukup untuk menampung ratusan ribu manusia. Jarak dari satu tingkat ke tingkat lainnya mencapai 12 hingga 13 kaki. Sedangkan hewan-hewan dari berbagai spesies itu jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan ribu ekor. Menurut Dr. Whitcomb, dalam perahu itu terdapat sekitar 3.700 binatang mamalia, 8.600 jenis itik dan burung, 6.300 jenis reptilia, 2.500 jenis amfibi, dan sisanya umat Nabi Nuh. Adapun berat perahu itu diprediksikan mencapai 24.300 ton. Pada tahun 2010, gabungan peneliti arkeolog antropologi dari dua negara, Cina dan Turki, beranggotakan 15 orang yang juga membuat film dokumenter tentang kapal Nabi Nuh alaihissalam menemukan bukti baru. Mereka mengumpulkan artefak dan fosil-fosil berupa serpian kayu kapal, tambang, dan paku. Hasil laboratorium Noah Arks Ministries International China Turki setelah melakukan serangkaian uji materi fosil kayu oleh tim ahli tanaman purba menunjukkan bukti yang mengejutkan bahwa fosil kayu kapal Nabi Nuh alaihissalam berasal dari kayu jati yang ada di Pulau Jawa. Mereka telah meneliti ratusan sampel kayu purba dari berbagai negara dan memastikan bahwa fosil kayu jati yang berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah 100% cocok dengan sampel fosil kayu kapal Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana diungkap oleh Yung Wing, pembuat film dokumenter The Noah's Ark saat melakukan konferensi pers di Hong Kong. Menurut sejumlah penelitian, perahu Nabi Nuh itu diperkirakan dibuat sekitar tahun 2465 sebelum Masehi. Dan beberapa sarjana berpendapat perahu Nabi Nuh itu dibangun di sebuah tempat bernama Surupak, yaitu sebuah kawasan yang terletak di selatan Irak. Jika ia dibangun di selatan Irak dan akhirnya terdampar di utara Turki, kemungkinan besar kapal tersebut telah terbawa arus air sejauh kurang lebih 520 km. Kebenaran penemuan itu masih diperdebatkan banyak pihak, namun sejumlah peneliti percaya bahwa pegunungan Ararat adalah tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Al-Quran tidak menyebutkan nama sebuah gunung kecuali nama Al-Judi yang berarti sebuah tempat yang tinggi. Kebenaran hasil penelitian itu masih menjadi kontroversi dan masih belum jelas mengenai di manakah keberadaan kapal Nabi Nuh. Sedangkan mengenai kayu yang dipercayai berasal dari Indonesia juga masih belum bisa kita yakini kebenarannya. Karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan Ia lagi Maha mengetahui apa yang kita tidak ketahui.